pencegahan serta pengobatan kanker dan autoimun ya. Cuman sekarang akan dibahas sedikit tentang autoimun dan hubungannya dengan persamaan dan perbedaannya dengan kanker. Tapi nanti pembahasan tentang khusus tentang autoimun, manfaat hidrogen, penelitian hidrogen pada autoimun itu nanti di pertemuan selanjutnya. Nah ini tuh berhubungan erat dengan masih seri dari pertemuan yang sebelumnya ya, yang 2 pertemuan sebelum ini tentang kombinasi hidrogen, diet, olahraga, suplemen, dan manajemen stres, terutama kombinasinya dengan bagaimana supaya kita bisa hidup sehat dan panjang umur ya. Terus, nah yang di awal pertemuan pertama juga semua tuh pengen tetap sehat dan pengen sehat ya, semua orang apapun latar belakangnya, profesinya, laki-laki maupun perempuan, tua atau muda tuh semua tuh pengen sehat. Udah istilahnya kalau udah kena sakit jangankan yang berat-berat, yang ringan aja kayak batuk pilek itu kayak udah istilahnya tuh udah menderita sekali gitu ya, apalagi kalau kena penyakit-penyakit yang berat. Dan juga kita tuh nggak cuma pengen sehat sekarang, tapi pengen juga sehatnya sepanjang usia sampai usia lanjut nanti gitu. Nah itu yang agak susah. Kalau sekarang kita sehat, yang susahnya tuh menjaga kesehatan sampai usia lanjut nanti ya. Nanti dan dengan kombinasi yang ini yang akan ditekankan tuh di sini maksudnya. Kalau kita cuman bisa di mute guys, soalnya suaranya save. Nah oke, makasih. Apa namanya? Itu yang ditekankan kenapa kombinasi hidrogen dengan pola hidup sehat yang lain, karena si pola hidup sehat ini tuh harus dijalankan bersama-sama sama yang lain. Jadi jangan kok saya udah minum hidrogen tiap hari masih kena gula, masih kena darah tinggi, ternyata kolesterolnya tetap tinggi, karena si hidrogen itu tuh atau pola hidup sehat yang lain tuh nggak bisa berdiri sendiri, makanya harus dikombinasi dan kita tuh memahami pentingnya mana aja pola hidup sehat yang paling penting dari berbagai pola hidup sehat yang lain gitu ya. Dan hubungannya dengan materi malam ini tuh saya praktek jadi dokter itu sejak tahun 2002 lulus jadi dokter, berarti sekarang 2020 20 tahun jadi dokter. Terus jadi penyakit dalam sejak 2007, berarti udah sekitar 13-14 hampir 15 tahun ya jadi dokter penyakit dalam. Ada 2 penyakit yang sangat menakutkan buat banyak orang gitu ya. Salah satunya tuh adalah kanker gitu. Si kanker ini memang sekali lagi tadi seperti dijelaskan di pengantar, bukan penyakit yang paling banyak, paling sering menyebabkan kematian. Nomor 1, nomor 2 itu di seluruh dunia maupun di Indonesia itu nomor 1-nya stroke, nomor 2-nya itu jantung ya. Nah, tapi kanker tuh selalu masuk 5 besar atau 10 besar atau bahkan 5 besar gitu ya, penyebab yang paling sering, dan angka kejadian kankernya tuh makin lama dari tahun ke tahun tuh meningkat. Tapi bedanya kanker dengan berbagai penyakit yang lain, ini tuh si kanker ini tuh menimbulkan stres yang sangat besar gitu. Kalau orang didiagnosa penyakit jantung, orang didiagnosa penyakit stroke, orang didiagnosa penyakit liver, ginjal atau yang lain gitu, itu tuh nggak sesetres kalau misalnya didiagnosa penyakit kanker. Karena si kanker ini tuh penyakit yang istilahnya sering ditemukan tuh di stadium yang sudah lanjut gitu. Kadang-kadang terlambat pengelolaannya. Kalau orang sakit gula tuh kadang-kadang 1-2 bulan aja langsung ketahuan, oh ini sakit gula karena gejalanya tuh sangat jelas. Tapi kalau orang yang sakit kanker tuh bisa 6 bulan, setahun, itu tuh nggak kerasa, tiba-tiba kankernya udah nyebar ke tempat lain, udah stadium 3, stadium 4 gitu. Itu yang bikin si kata kanker ini tuh satu vonis penyakit yang istilahnya sangat menakutkan gitu ya. Walaupun sekali lagi yang paling sering menyebabkan kematian itu bukan kanker, penyakit jantung, penyakit stroke, tapi kanker ini punya kesan yang sangat menakutkan buat banyak sekali orang gitu ya. Terus juga soal pencegahannya. Kalau orang supaya jangan sakit gula, orang tuh udah tahu saya harus jaga makan, olahraga, terus juga minum suplemen macam-macam. Tapi kanker ini tuh masih banyak yang belum tahu gimana sih proses terjadinya kanker dari orang sehat kok tiba-tiba jadi kanker. Kok tiba-tiba ada anak kecil sakit kanker, orang sakit gula kan jarang yang umur 10 tahun atau bayi gitu tiba-tiba kena gula, itu kan jarang sekali, atau hipertensi, kena stroke gitu kan. Tapi kanker tuh bisa dari semua umur gitu. Bisa kena dari umur paling bayi baru lahir aja, bayi yang baru beberapa bulan aja atau beberapa tahun, sampai apalagi usia lanjut itu bisa terkena kanker. Jadi si kanker ini tuh masih menjadi hal yang sangat menakutkan tuh salah satunya karena dia bisa menyerang
semua usia. Nggak ada orang yang merasa, dia kan masih muda, pasti nggak akan kena kanker dong gitu. Tapi nggak ada yang kayak gitu ya. Terus yang kedua tuh satu lagi penyakit autoimun. Penyakit autoimun yang nanti moga-moga bisa dibahas pertemuan selanjutnya. Juga mirip-mirip, ada kemiripan dengan sakit kanker, terutama hubungannya dengan radikal bebas dan hubungan dengan sistem imun kita, gitu ya. Nah itu si autoimun ini memang penyakitnya nggak masuk 10 besar gitu ya, tapi kalau orang yang ini tuh penyakit kronis yang membuat kualitas hidupnya tuh sangat istilahnya kalau tidak ditangani dengan baik itu sangat buruk gitu. Jadi orang yang mirip kena penyakit tipes atau demam berdarah tapi sepanjang tahun ya kayak gitu aja, bayangin orang kena sakit yang kayak apa namanya infeksi, kita kayak kena infeksi aja dirawat, pegel-pegel, gak enak badan, sakit kepala gitu, mual dan sebagainya. Tapi kadang-kadang 3-4 hari kan sembuh pulang dari rumah sakit. Tapi orang yang autoimun tuh bisa mengalami keluhan-keluhan tadi itu sepanjang tahun, bahkan belasan tahun sepanjang hidupnya, dan belum bisa sembuh sampai sekarang. Pengobatannya juga sulit, mahal, banyak efek samping. Jadi si dua penyakit ini tuh sangat erat hubungannya dengan sistem pertahanan tubuh kita gitu ya. Jadi kalau kita pengen tahu pencegahannya, kita harus tahu bagaimana meningkatkan kesehatan sistem imun kita. Karena itu tuh penting sekali dalam pencegahan kanker maupun pengobatan kanker, mau pencegahan kanker dan autoimun ya, penyakit autoimun. Bagaimana orang-orang yang punya bakat autoimun ini dicegah, dan kanker ini dicegah jangan sampai kena. Dan kalau udah kena itu penting juga kita memahami bagaimana sistem pertahanan tubuh ini tuh bisa membantu kita tuh mengelola kanker dengan lebih baik dan autoimunnya gitu ya. Terus, nah ini angka kematian di Indonesia. Jadi kalau kita pengen sehat, sekali lagi agak susah kalau sampai usia. Kalau sekarang sehat oke, tapi kalau sampai usia lanjut, sampai meninggal masih sehat itu agak susah, karena secara statistik tuh 93% orang tuh meninggal karena penyakit berat, penyakit apa namanya, di sini tuh ada kanker tuh 13% dari seluruh kematian, penyakit jantung dan stroke itu 37%. Jadi penyakit-penyakit berat lah gitu ya. Nah, di kanker di sini bisa dibilang nanti ini kalau di tahun 2016 tuh urutan kedua setelah jantung dan stroke ya. Jadi masuk 5 besar. Diabetes juga, penyakit-penyakit yang lain. Tapi si kanker ini tuh jauh lebih menakutkan sekali lagi dibandingkan penyakit-penyakit jantung dan stroke buat banyak sekali orang gitu ya. Nah, sama aja seperti berbagai penyakit yang lain termasuk kanker, faktor risiko penyakit berat termasuk kanker itu ada 6 ya. Yang pertama diabetes, gula darah yang tinggi, yang kedua hipertensi, tekanan darah tinggi, kolesterol, trigliserid trigliserid yang tinggi, profil lipid yang jelek, berat badan yang kelebihan, jarang berolahraga, dan merokok atau radikal bebas yang lain. Jadi artinya ini tuh semua juga termasuk sama kanker juga. Orang yang sakit gula itu risiko kankernya lebih tinggi. Orang yang punya darah tinggi, kolesterolnya tinggi, apalagi kegemukan ya sama jarang olahraga, ini tuh faktor risiko. Apalagi merokok ini ya, yang 3 faktor yang berhubungan dengan kanker tuh nomor satunya rokok, kemudian kegemukan, kemudian jarang olahraga, baru 3 faktor yang diabetes, hipertensi sama kolesterolnya gitu. Tapi intinya 6 faktor risiko ini tuh berhubungan erat satu sama lain meningkatkan risiko kanker maupun autoimun gitu. Nah, di kedokteran sendiri di bahasan-bahasan selanjutnya kan senjatanya ada 3. Yang pertama obat, yang kedua dengan pengaturan makan, dan yang ketiga dengan olahraga ya. Nah, dalam hubungan dengan makanan dan pengaturan makan dan minum tadi kan ada yang disebut pengaturan diet itu, atau pengaturan makan itu apa yang kita makan, apa yang kita minum. Nah, kadang-kadang banyak yang menganggap itu paling penting tuh apa yang kita makan. Tapi sebenarnya banyak juga ilmuwan yang bilang bahwa yang lebih penting dari makanan tuh malah minuman. Air itu, water is the most important thing you can put in your body. Air itu merupakan asupan yang paling penting, lebih penting dari yang lain, daripada makanan, daripada olahraga, dan segala macam. Ini menurut Henry Coanda ya, bapak dinamika cairan. Kemudian karena secara survival rule of 3, kita tuh bisa hidup 3 minggu tanpa makan, tapi kita nggak bisa hidup 3 hari tanpa air. Jadi dari situ aja terlihat bahwa kebutuhan kita akan air tuh melebihi kebutuhan kita akan makanan ya. Dan juga kalau lihat dari komposisi tubuh itu dari kebutuhan untuk survival ya. Kemudian dari komposisi tubuh tuh 70% badan kita tuh, badannya manusia itu tuh air, bukan dari makanan tapi dari air yang kita minum sehari-hari. Itu membentuk 70% dari tubuh kita, bahkan 90% sel-sel
di seluruh tubuh kita itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu disusun sama sel, 90%-nya itu air. Dari situ jadi makanya bisa difahami banyak ilmuwan yang anggap makanan tuh nggak sepenting minuman. Minuman tuh kita nggak bisa hidup 3 hari tanpa air, terus juga tubuh kita 70%, 80% tuh terdiri dari air gitu. Jadi seolah-olah kita tuh manusia, apa namanya, makhluk yang air yang berjalan gitu, air yang beraktivitas. Jadi bukan you are what you eat, tapi you are what you drink. Kamu adalah apa yang kamu minum. Nah, dalam hal kesehatan hubungannya dengan air yang kita minum itu, pertama level satunya itu dari jumlahnya. Jadi banyak yang anggap kita tuh minum harus minimal 8 gelas sehari. 8 gelas sehari atau sekitar 2 liter itu tuh sebenarnya untuk orang yang berat badannya sekitar 50 kilo. Kalau kita berat badannya 60, 70, 80, 90, ya harus menyesuaikan dengan berat badannya. Jadi misalnya orang berat badannya 80 kilo ya harus sekitar 3,5 liter per hari. Kalau dia cuma minum 2 liter per hari, berarti dia defisit 1,5 liter per hari. Kalau terjadinya cuma sehari 2 hari sih nggak masalah. Tapi kalau terjadinya berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, itu timbul banyak sekali keluhan yang berhubungan dengan dehidrasi yang kronis gitu. Nah itu yang paling penting tuh dari segi jumlahnya. Nomor satu tuh itu. Tapi nomor dua, memang si Henry Coanda juga bilang, apa namanya, water is the most important thing you can put in your body. Tapi tidak semua air itu sama. Not all water is equal. Jadi banyak penelitian-penelitian para ahli yang melihat apa sih bedanya air-air yang ada beda-beda air-air yang ajaib gitu yang bisa bikin banyak penyakit sembuh tuh berbeda sama air yang biasa diminum sehari-hari gitu. Nah itu banyak penelitiannya. Pokoknya nanti ada dikenal air RO, ada air oksi, ada air alkali, ada air hidrogen, ada air macam-macam lah. Nah, dari berbagai penelitian, saya kasih kesimpulannya aja, karena video-video rekaman tentang kelebihan air hidrogen dibanding air-air yang lain tuh udah ada bahasannya. Silakan nanti ke Bu Ira minta linknya ya. Ada video-videonya juga udah terdokumentasi. Pokoknya yang dari penelitian, di dunia kedokteran tuh yang paling penting tuh harus ada penelitiannya, baik dari segi manfaatnya maupun dari segi keamanannya. Nah, si air kayak hidrogen ini tuh telah digunakan oleh Depkes Jepang, di ACC penggunaannya oleh Depkes Jepang sejak tahun 66, berarti udah 50 tahun lebih gitu. Dan Depkes Korea sejak tahun 78, selama 50 tahun lebih penggunaannya tadi itu terbukti aman. Jadi orang mau minum tiap hari, orang tua, anak-anak, segala macam. Ini penting sekali hubungannya dengan kanker kan. Kalau kanker kan tadi bisa kena anak-anak sampai usia lanjut. Nah, jadi kalau misalnya pencegahan maupun pengobatan, berarti kan kalau air hidrogen itu banyak manfaatnya untuk kanker, kita harus minum tiap hari. Nah, keamanannya itu penting gitu. Ya, nah terbukti 50 tahun digunakan tuh tidak ada efek samping. Dan itu lumayan lama orang pakai sesuatu, minum sesuatu tiap hari selama puluhan tahun, kemudian tidak ditemukan efek samping. Itu tuh satu hal yang fakta yang sangat penting gitu ya. Jadi kita tuh nggak perlu takut nanti kita minum air hidrogen dalam waktu yang lama. Ya, selain aman, yang penting nomor satu aman dulu ya. Kemudian yang kedua tuh ternyata terbukti efektif pada banyak sekali penyakit. Kalau kita minum obat-obatan tertentu, misalnya obat turun panas, cuma nurunin panas aja. Obat darah tinggi cuma nurunin tensi aja. Obat gula cuma nurunin gula aja. Obat kolesterol cuma buat kolesterol. Tapi kalau hidrogen ini ternyata terbukti selain aman, efektif juga pada banyak sekali penyakit gitu ya. Nah, dalam hubungan dengan kanker itu yang paling penting tuh peran dari si air hidrogen sebagai antioksidan ya. Jadi antioksidan itu adalah senyawa yang bisa menetralisir radikal bebas. Sementara radikal bebas itu semua senyawa, semua zat yang tidak stabil yang masuk ke tubuh kita lewat saluran cerna, lewat saluran nafas, lewat kulit, lewat mata, lewat telinga, semua yang bisa karena tidak stabil tadi berinteraksi sama sel-sel tubuh kita dan menyebabkan kerusakan. Nah, si antioksidan itu fungsinya menetralisir si radikal bebas, sehingga si radikal bebas walaupun masuk nggak bisa kita hindari karena kita terpapar sama radikal bebas setiap hari, si radikal bebasnya itu bisa dinetralisir sama antioksidan sehingga tidak menyebabkan kerusakan sel yang pada ujungnya tuh nanti menyebabkan banyak sekali penyakit. Para ahli ilmuwan tuh mengatakan bahwa saat ini tuh semua penyakit, apapun penyakitnya itu punya peran dari radikal bebas. Apapun penyakitnya, radikal bebas itu punya peranan. Jadi makanya radikal bebas itu berperan pada hampir semua jenis penyakit, kayak kata Lester Packer, seorang bapak antioksidan, disebutnya itu peneliti utama antioksidan di dunia ya. Jadi hampir semua penyakit itu berhubungan dengan radikal bebas ya. Nah, si radikal bebas ini tuh penting karena apa? Karena kalau misalnya nuklir juga apa namanya
berbahaya buat kesehatan ya. Atau misalnya bisa ular juga berbahaya buat kesehatan. Tapi kan kita nggak terpapar sama nuklir, nggak terpapar sama bisa ular tuh setiap hari atau setahun sekali aja enggak, atau 10 tahun sekali aja enggak. Tapi kalau radikal bebas ini tuh kita terpapar sama yang namanya radikal bebas, itu tuh dari bangun tidur sampai tidur lagi sepanjang hari. Jadi kemudian setiap hari dari Senin sampai hari Minggu sampai Sabtu, dari Januari sampai Desember, bahkan seumur hidup dari kita kecil sampai kita punya anak kecil lagi, punya cucu lagi, itu tuh terpapar terus. Kita sama seluruh anggota keluarga kita tuh terpapar sama namanya radikal bebas. Dari mulai asap rokok, kemudian radiasi infrared, radiasi HP, elektromagnetik, sinar matahari yang udah nggak terlindungi sama ozon, polusi udara gitu kan, radiasi handphone, dari zat-zat mikroplastik dan sebagainya, itu banyak sekali yang menyebabkan radikal bebas. Bahkan di pengawet makanan, pestisida yang ada di makanan, itu tuh semua kita konsumsi tiap hari, kita nggak bisa terhindar, dan itu tuh pelan-pelan menyebabkan kerusakan yang akhirnya ujung-ujungnya menyebabkan banyak sekali penyakit, termasuk salah satunya itu kanker. Jadi makanya radikal bebas itu menyebabkan penyakit itu nggak cuma penyakit kayak kanker aja, tapi segala macam penyakit dari mulai otak sampai jantung, ginjal, kulit ya, sendi-sendi, sistem imunnya terganggu, menyebabkan kanker, menyebabkan autoimun, pembuluh darah, paru-paru, mata, segala macam lah terkena dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi radikal bebas itu bisa menyebabkan hampir semua penyakit, dan masalahnya kita terpapar sama radikal bebas tiap hari sepanjang hari seumur hidup gitu. Nah sekarang dalam hubungan dengan kanker ini tuh banyak penelitian, kalau kita cari di PubMed ya, salah satu sumber penelitian istilah 25 juta lebih penelitian tentang segala macam aspek kesehatan. Kalau kita cari peran radikal bebas pada terjadinya kanker itu banyak sekali. Nah, salah satunya ini peran dari radikal bebas terhadap perkembangan kanker. Nah, kabar baiknya tuh sebagian besar kanker itu bisa dicegah gitu, ya. Nah, misalnya yang nggak bisa dicegah tuh faktor keturunan, itu faktor risiko yang memang nggak bisa dicegah. Kalau orang tuanya ada yang punya kanker, kakek, nenek, paman, bibi, itu nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi kebanyakan penyebab kanker itu bisa dicegah sehingga kita tuh bisa melakukan upaya-upaya yang efektif untuk mencegah terjadinya kanker. Yang paling sering dari berbagai penyakit penyebab kanker itu 20% tuh karena rokok, baik perokok aktif, baik perokok pasif, apalagi kalau perokok aktif. Kemudian yang luar biasa itu ternyata kelebihan berat badan itu merupakan faktor risiko kedua setelah rokok yang menyebabkan kanker. Yang kita bahas minggu kemarin, kayak 2 minggu yang lalu tuh, kanker itu nomor 1 penyebabnya rokok, nomor 2 tuh kelebihan berat badan. Jadi kadang-kadang kita udah nggak ngerokok tapi berat badannya kelebihan. Udah kita nggak terpapar sama rokok, kita bukan perokok aktif, perokok pasif, tapi berat badannya kelebihan gitu ya. Radiasi ultraviolet kan udah nggak bisa dihindarkan. Gimana cara ngindarin tiap hari kita di Indonesia sinar matahari terus? Dulu tuh nggak bahaya, tapi sekarang dengan rusaknya ozon itu, si radiasi itu jadi berbahaya. Aktivitas fisik yang rendah, jarang olahraga, itu juga menyumbang terhadap kanker. Jadi semuanya sebenarnya diet yang nggak sehat itu menyebabkan kanker. Jadi artinya banyak faktor yang sebenarnya bisa kita cegah ya. Misalnya dengan rajin berolahraga, menghindari rokok, menurunkan berat badan gitu ya. Itu juga menjaga makanan, mengatur makanan yang benar gitu ya. Nah ini dalam hubungannya dengan topik kita kali ini, walaupun kita nggak bahas panjang lebar tentang autoimun juga peranan dari radikal sakit. Semua penyakit itu ada peranan dari radikal bebas. Ini penelitian, misalnya peran dari radikal bebas pada penyakit-penyakit autoimun. Ini banyak ya pembahasannya. Kemudian yang penting kita masuk lagi tentang pencegahan dari kanker, karena pencegahan itu jauh lebih bagus dibandingkan pengobatan. Kalau kita punya bakat kanker dari keluarga, kita tuh fokusnya tuh pencegahan kan, kita nggak nunggu kena kanker baru kita obatin, minum air hidrogen dan sebagainya. Tapi kita berusaha mencegah jangan sampai kanker itu terjadi. Nah, si kanker itu tuh penting sekali yang namanya sistem imun. Jadi sebenarnya kalau sistem imun kita bagus, si sel-sel kanker itu nggak akan bisa dihancurkan gitu. Kalau sistem imun kita tuh bisa bekerja dengan baik gitu ya. Ketika ada sel-sel kanker, bahkan ketika sel prakanker aja yang udah berbeda bentuknya sama sel-sel yang normal, kita tuh bisa, sistem imun kita tuh, sistem pertahanan tubuh kita bisa langsung mengenali, oh ini ada prakanker,
kemudian dia ambil, langsung dia hancurkan sehingga si sel-sel prakankernya tadi itu bisa dibasmi. Nah, tapi kalau orang yang jadi hubungan dengan radikal bebas itu maksudnya gini, kalau orang terpapar radikal bebas terus, itu tuh nanti timbul sel-sel prakanker. Nah, si sel-sel prakanker tadi itu tuh kalau sistem imun kita bagus, itu tuh bisa dideteksi kemudian dihancurkan sebelum berkembang jadi kanker si sel prakankernya. Jadi yang menyebabkan si sel normal berubah jadi prakanker terus kanker itu radikal bebas. Apapun radikal bebasnya beda-beda tiap kanker, tapi pada umumnya itu radikal bebas. Nah, tapi kalau sistem imun kita bagus, walaupun si sel-sel normal tadi dirubah jadi prakanker atau kanker sama si radikal bebas, paparan radikal bebas dalam waktu lama, kalau sistem imun kita bagus, itu tuh bisa dideteksi. Masalahnya, si radikal bebas itu selain menyebabkan terjadinya sel-sel kanker, juga merusak sistem imun. Itu yang bikin masalah. Gitu. Jadi pentingnya radikal bebas itu tuh penting banget karena si radikal bebas itu tuh dia menyebabkan sel kanker dan merusak sistem imun yang fungsinya itu mendeteksi sel kanker dan menghancurkan sel kanker. Jadi itu yang bikin zaman sekarang itu yang sakit kanker tuh makin lama makin banyak karena radikal bebasnya makin banyak, orang makin males olahraga, makannya sembarangan, kemudian jarang rokok dan sebagainya juga makin lama bukannya makin turun malah makin banyak. Ini yang menyebabkan kanker tuh makin lama makin banyak. Nah, tadi kan radikal bebas itu penting sekali dalam pembentukan kanker maupun merusak sistem imun yang mendeteksi kanker. Berarti kan antioksidan itu penting sekali untuk mencegah kanker. Antioksidan kan banyak ya, termasuk tadi si hidrogen juga kan antioksidan. Buah-buahan, sayuran, multivitamin, mineral-mineral tertentu, kemudian suplemen-suplemen antioksidan itu semua tuh antioksidan. Nah, apa sih bedanya hidrogen dengan antioksidan yang kita biasa konsumsi atau kita beli sehari-hari atau diresepin sama dokter gitu. Ini ada penelitian seperti dibahas di seminggu, 2 minggu, dan 3 minggu yang lalu tuh molekul hidrogen itu antioksidan yang punya banyak sekali kelebihan dibandingkan antioksidan yang lain ya. Jadi punya banyak keunggulan dari segi medis. Nah, salah satunya yang akan dibahas di sini tuh misalnya ini cari di apa namanya? Di Scientific American gitu ya. Itu tuh ada tahun 2015 tuh banyak antioksidan yang malah menyebabkan kanker atau prakanker tuh malah bertambah parah. Jadi kita tuh bingung gitu. Ini kanker itu penyebabnya radikal bebas. Kalau radikal bebas harus dinetralisir sama antioksidan. Jadi kita minum dong antioksidan tiap hari. Ternyata ada artikel antioksidan bisa menyebabkan kanker menyebar ya. Apa namanya? Scientist think para peneliti itu menganggap bahwa malah antioksidan itu bisa menyebabkan sel kanker tuh jadi menyebar ke tempat lain. Kan jadi bingung gimana caranya pencegahannya gitu. Kalau misalnya antioksidan menyebabkan yang kita harus minum untuk radikal bebas itu malah menyebabkan kankernya tambah parah. Nah, dalam hal ini tuh salah satu kelebihan dari hidrogen sebagai antioksidan itu adalah dia tuh hiporeaktif dan tidak mempengaruhi berbagai parameter fisiologis. Jadi dia tuh sifatnya tuh sangat inert istilahnya di kedokteran itu. Jadi sangat tidak reaktif, dia masuk dengan tenang gitu ya, tidak menyebabkan macam-macam, tidak bereaksi terhadap parameter tubuh, apalagi sama sel kankernya itu tidak menyebabkan sel kankernya jadi meluas gitu. Menyebar ke tempat lain atau bertambah parah. Kemudian kalau kita mau minum antioksidan, kan tadi pencegahan kanker tuh harus seumur hidup, karena radikal bebasnya terpapar seumur hidup. Berarti kita harus minum antioksidan tiap hari, sepanjang hari seumur hidup. Itu tuh susah kalau minum antioksidan sepanjang hari. Kita cuma bisa minum antioksidan sepanjang hari itu kalau kita minum air hidrogen, karena kita minum air itu bisa sepanjang hari. Yang lain kan nggak mungkin kita minum vitamin C sepanjang hari gitu. Dan juga kalau terlalu banyak juga banyak efek sampingnya. Efek samping vitamin C, vitamin E itu antioksidan yang paling terkenal. Itu tuh vitamin C bisa menyebabkan berbagai masalah ya, masalah saluran cerna, mencret, mual, mah gitu ya. Kelebihan kemudian kalau vitamin E yang rada bingung tuh, vitamin E itu bisa menyebabkan gangguan perdarahan dan bisa menyebabkan peningkatan risiko kanker. Kan aneh kita minum suplemen antioksidan buat mencegah kanker, terlalu banyak malah menimbulkan risiko kankernya meningkat, misalnya kanker prostat gitu. Nah, itu tuh salah satu kelebihan dari kenapa hidrogen itu sangat bagus, karena ukurannya itu tuh hidrogen itu merupakan molekul yang paling kecil di alam semesta gitu ya. Jadi artinya
di alam semesta, maksudnya sorry. Nah ini kalau kita lihat tabel periodik itu si hidrogen itu ujung paling kiri. Berarti apa? Berarti si hidrogen itu merupakan molekul yang paling kecil di seluruh alam semesta. Jadi nggak ada molekul yang lebih kecil daripada hidrogen gitu. Nah kalau misalnya kita bandingin, lihat hidrogen itu ukurannya 2 kan, besar molekulnya. Vitamin C itu 176 besar molekulnya. Jadi sekitar 80 kali lebih kecil dibandingkan vitamin C, 200 kali lebih kecil dibanding vitamin E, 400 kali lebih kecil dibandingkan coenzim Q10 itu, antioksidan yang lumayan mahal, harganya mungkin 10-15 ribu satu tablet gitu ya. Tapi ukurannya tuh jauh lebih kecil dibanding semua antioksidan. Nah ini perbandingan ukurannya dengan berbagai antioksidan yang terkenal ya, glutathione, coenzim Q10, vitamin C, vitamin E, dan kelebihan ini tuh menyebabkan dia tuh dengan mudah dan cepat bisa menembus biomembran dan inti sel ya. Jadi berat molekul yang kecil ini jadi dia bisa menembus pertama biomembran itu, plasenta, sawar darah otak gitu ya, blood brain barrier. Jadi kalau ada tumor di otak itu, radikal bebasnya kan masuk ke otak, itu kalau antioksidan yang nggak bisa nembus otak ya radikal bebasnya merusak terus sel-sel otak, menyebabkan berbagai penyakit termasuk kanker. Kalau hidrogen bisa masuk ke otak, bisa masuk ke bahkan bayi aja, yang orang yang hamil aja si hidrogen itu bisa masuk ke plasenta, jadi mudah melindungi bayinya sejak kecil. Sejak dilahirkan tuh dia udah terpapar hidrogen sejak masa hamil, sehingga tadi kan banyak juga anak-anak kecil yang belum, masih umurnya 1-2 tahun udah kena kanker gitu. Nah itu tuh salah satu kepentingan dari si hidrogen. Jadi hidrogen kelebihannya bisa nyembus sel-sel yang semua sel dan biomembran yang tadinya susah ditembus sama antioksidan yang lain. Yang kedua, si hidrogen juga bisa menembusnya nggak cuma masuk ke dalam sel, bahkan masuk ke dalam inti sel. Dan itu yang paling penting dalam pencegahan kanker, itu inti selnya sebenarnya. Karena kalau misalnya yang rusak bikin kanker itu kerusakannya di inti sel, bukan di sel bagian luarnya. Dan itu tuh jarang sekali ada antioksidan yang jangankan masuk ke dalam sel, jangankan masuk ke dalam inti sel, masuk ke dalam sel aja belum tentu bisa. Dia cuma nungguin di luar, menetralisir radikal bebas yang masuk mau menyerang sel, tapi begitu radikal bebasnya masuk ke dalam sel udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi si hidrogen itu bisa masuk ke dalam sel, kemudian bisa menetralisir radikal bebas yang masuk ke dalam sel, bahkan masuk ke dalam inti sel, ke mitokondria, ke dalam organel-organel di dalam sel yang lain. Itu kelebihan daripada si hidrogen dalam hubungannya dengan kanker tadi. Dia bisa menembus sawar darah otak, jadi dia bisa masuk ke otak, dia bisa masuk ke, makanya banyak sekali manfaat hidrogen itu dalam sebagai antioksidan di bidang neurologi. Jadi orang tuh berbagai penyakit neurologi termasuk kanker, tumor otak gitu ya, stroke, macam-macam, dikasih berbagai antioksidan tuh nggak respon karena antioksidannya nggak nembus ke otak. Tapi kalau si hidrogen karena sangat kecil, makanya banyak sekali penelitian manfaat antioksidan hidrogen ini di bidang neurologi gitu ya, banyak. Terus bisa menembus ke bayi ya, ke plasenta. Jadi bayinya udah terpapar hidrogen sejak kalau ibunya rajin minum air hidrogen. Kemudian masuk ke dalam inti sel. Nah, inti sel ini penting karena radikal bebas itu yang paling bahaya tuh kalau dia udah masuk ke dalam sel, masuk ke dalam inti sel, yang dirusak tuh bukan sekedar selnya. Kalau selnya mati selesai, nggak ada masalah gitu. Nanti dibikin sel yang baru. Masalahnya selnya nggak mati, tapi DNA-nya tuh rusak. Nah, si DNA-nya tuh rusak gara-gara radikal bebas, tapi selnya masih bisa bertahan. Nah, nanti akhirnya selnya tuh berkembang jadi sel prakanker, jadi sel kanker gitu ya. Ya, nah, ini radikal bebas menyerang DNA, masuk ke dalam inti sel, DNA-nya rusak, akhirnya terjadi selnya nggak mati, tapi dihasilkan protein-protein yang aneh-aneh yang menyebabkan selnya tuh bertindak bukan seperti sel normal, jadi sel prakanker, bahkan jadi sel kanker, terus dia bisa berkembang memperbanyak diri tanpa bisa dibatasi oleh tubuh gitu. Ya, jadi intinya tuh sel-sel normal dengan DNA-nya kalau kena radikal bebas, kemudian radikal bebasnya nyerang DNA-nya, bisa terjadi mutasi genetik yang bisa menyebabkan kanker tadi, ya. Dan nggak banyak antioksidan yang bisa melindungi sel tuh dari dalam gitu, bahkan masuk ke dalam inti sel. Nah ini DNA yang normal ya di dalam inti sel ini. Kemudian kalau DNA yang udah kena DNA sel kanker gitu ya, itu tuh bisa sampai DNA sel kanker itu, sorry. Oke.
DNA sel kanker ini contoh DNA pada sel kanker tuh berantakan banget. Dia menghasilkan protein yang aneh-aneh, menyebabkan banyak keluhan segala macam. Itu salah satunya akibat produksi protein yang nggak bisa dikontrol lagi, memperbanyak diri, nggak bisa dikontrol gitu ya. Dan juga manfaat dari bisa masuk ke dalam inti sel itu, dia bisa mempengaruhi ekspresi gen. Artinya dia membantu berbagai produksi zat-zat yang penting di dalam sel ya. Jadi terbukti dia bisa menghasilkan lebih dari 200 biomolekul dan 1000 ekspresi gen yang dipengaruhi oleh molekul hidrogen, dan juga punya efek anti radang, anti alergi, anti obesitas, anti apoptosis gitu ya. Jadi intinya kalau kita bisa minum air hidrogen setiap hari gitu ya, itu kelebihan-kelebihannya kan banyak. Itu bisa dibilang antioksidan terbaik saat ini dibandingkan semua antioksidan yang ada. Dia tuh hiporeaktif, toksisitasnya rendah, kita bisa konsumsi untuk pencegahan kanker tuh seumur hidup, nggak ada masalah. Kemudian sifatnya selektif, tuh kelebihan yang lain. Kemudian mengaktifkan antioksidan baik endogen maupun eksogen. Kalau kita minum bareng sama antioksidan yang lain, kita tuh bisa antioksidannya jadi lebih bagus kerjanya. Misalnya kita minum bareng sama vitamin C, kemudian dia ukurannya sangat kecil, jadi bisa cepat dan mudah masuk biomembran, kompartemen subseluler di dalam selnya sendiri, dan banyak manfaat kesehatan. Jadi kita kan nggak cuma mencegah kanker aja, kita pengen mencegah gula, mencegah darah tinggi, mencegah kolesterol. Jadi dengan minum air hidrogen ini kita tuh bisa melakukan pencegahan nggak cuma kanker, tapi juga pencegahan lebih dari 170 penyakit, kan itu ada penelitiannya ya. Kemudian salah satu yang memudahkan kita tuh kalau disuruh minum antioksidan bentuknya tablet setiap hari, itu kepatuhannya dari penelitian itu cuma sekitar 30, 40, maksimal 50%. Jadi kalau yang semua yang hadir ini ada berapa? 76 orang nih ya, disuruh minum antioksidan dalam bentuk vitamin atau suplemen, itu tuh dalam 1 tahun yang masih minum tuh paling 50%. Apalagi kalau udah 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau air hidrogen, karena bentuknya tuh, hidrogen tuh bisa macam-macam, bentuknya bisa gas, bisa inhalasi, bisa diminum, bisa disuntik, bisa diinfus, bisa disuntikan ke perut gitu ya, ke peritoneum, dan dia bisa lewat kulit. Nah, jadi intinya salah satu kelebihannya itu dia ada dalam bentuk air ya. Jadi kalau dengan bentuk air, jadi kepatuhannya tinggi karena kan tadi air itu merupakan komponen terpenting yang kita tuh nggak bisa survive tanpa air gitu. Kemudian satu lagi, nggak ada antioksidan yang sampai saat ini kita bisa bikin sendiri. Kalau misalnya kita bisa bikin vitamin C, anggap kita dikasih mesin yang bisa bikin vitamin C. Oke, kita beli, terus kita bisa bikin vitamin C tiap hari. Tapi kan vitamin C ukurannya besar, nggak sebagus hidrogen gitu kan. Intinya tuh si hidrogen tuh bisa merupakan antioksidan terbaik, dan juga bisa kita bikin sendiri, dibawa-bawa kemana-mana, bisa bikin di rumah, bisa dibikin di perjalanan. Itu tuh satu-satunya saat ini loh ya, yang bisa bikin antioksidan sendiri itu cuman tumbler hidrogen dan mesin water ionizer. Jadi artinya itu tuh nggak ada selain antioksidan lain yang bisa dibikin sendiri selain hidrogen. Itu yang menyebabkan si hidrogen ini tuh banyak sekali kelebihannya. Dan balik lagi, kalau misalnya kita minum hidrogennya juga cuma 1 liter, 2 liter sehari, padahal berat badan kita 70-80 kilo, itu juga efek si hidrogennya nggak akan optimal. Jadi balik lagi, kalau kita udah punya alat untuk bikin hidrogen sendiri, punya fonten gitu ya, kita minum tiap hari, pastikan jumlahnya juga sesuai. Nah pertanyaannya kadang-kadang suka ada yang nanya, boleh nggak saya kombinasi air biasa sama air hidrogen? Ya boleh-boleh aja, tapi buat apa gitu? Air biasa tuh nggak ada manfaat tambahannya, cuman sekedar melepas dahaga aja, memenuhi kebutuhan cairan kita. Kalau cairannya kita bisa minum pakai hidrogen semua kan jauh lebih bagus gitu ya. Dan juga cara minumnya tuh kalau misalnya bagusnya tuh 1 gelas dari bangun tidur, tiap 90 menit sampai 2 jam minum 1 gelas, ya haus nggak haus minum, kemudian dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan kalau punya kelebihan berat badan ditambah lagi 1 gelas sebelum makan besar dan 1 gelas sesudah makan besar, dan pastikan makannya nggak kekenyangan gitu. Ya, jadi masuk air 1 gelas sebelum dan sesudah tuh tetap di tengah-tengahnya itu makanan masuk tapi nggak sampai kekenyangan gitu. Nah, saya lagi karena radikal bebas itu kita terpapar dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari dari kecil sampai punya anak kecil lagi, makanya kita harus minum antioksidannya tuh terus tiap hari. Jadi kalau antioksidan yang paling bagus, kan tadi udah kita bahas hidrogen tuh merupakan saat ini antioksidan paling bagus. Jadi pesan utamanya itu bukan biasakan minum air hidrogen, bukan, tapi ganti semua air yang biasa kita minum, yang setiap hari memang kita minum itu dengan air hidrogen. Ini pesan utamanya. Gak ada manfaatnya kalau kita udah punya air hidrogen, mesin air hidrogen, kita minum air biasa, itu tuh benar-benar kerugian yang sangat besar gitu ya.
Ngapain minum air biasa kalau kita bisa rubah air yang biasanya, masukin ke tumbler, hidrogen fonten, tunggu 3 menit, udah gitu bisa jadi hidrogen dengan kualitas air yang jauh lebih bagus setelah hanya diproses sama 3 menit. Jadi kuncinya tuh bukan biasakan minum air hidrogen, tapi ganti seluruh air yang tiap hari memang harus kita minum dan keluarga kita minum itu dengan air hidrogen. Ini kunci utamanya. Nah, kalau misalnya penelitiannya di kedokteran, jadi kepatuhannya sekali lagi untuk jangka panjang, karena pencegahan itu lebih penting, lebih bagus, lebih bermanfaat dibanding pengobatan. Kita pengen mencegah kanker, bukan kena kanker terus diobatin pakai air hidrogen. Yang lebih utamanya tuh gimana caranya jangan sampai kena kanker. Berarti kita harus mencegah kanker itu kan seumur hidup. Nah, itu tuh butuh kepatuhan jangka panjang. Dan minum air hidrogen itu minum air, karena yang semua orang tuh pasti bisa minum air dan patuh minum air untuk puluhan tahun gitu ya. Jadi nggak ada masalah dengan program hidup sehat dengan minum air hidrogen ini gitu. Nah, kalau untuk penelitian-penelitiannya di kedokteran itu yang penting semua dasar, kita mau ngomong apa aja nggak bisa pakai testimoni, nggak bisa pakai sekedar testimoni aja, tapi harus didukung sama penelitian ya. Nah, ini kalau mau nanti bisa minta ke Bu Ira, tulisan-tulisan saya tentang air hidrogen. Itu tuh ada yang tentang beberapa tulisan, sekitar 6 tulisan itu tentang kanker. Ini para pakar bicara tentang kanker, kemudian air alkali kayak hidrogen pada kanker dan pengobatan maupun pencegahannya. Ini paparan radikal bebas jangka panjang, itu ada pembahasannya. Kemudian juga, nah ini yang efek anti kanker dari hidrogen, misalnya salah satu literatur gitu ya, anti cancer effect dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita lihat penelitiannya tentang, jadi gini, para ahli itu bilang bahwa radikal bebas itu berperan pada terjadinya kanker. Logikanya, kalau kita minum antioksidan tiap hari, risiko kanker tuh menurun gitu. Atau bisa memperbaiki pengobatan kanker. Tapi buktinya tuh penelitian tuh banyak sekali menggunakan berbagai antioksidan, tapi tidak terbukti mampu memperbaiki kanker, mampu mencegah kanker dalam jangka panjang. Jadi penelitian-penelitian itu menunjukkan kalau pakai antioksidan biasa, itu tidak ada penelitian yang mendukung bahwa kita minum vitamin C tiap hari bakal mencegah kanker atau kanker jadi lebih bagus gitu. Tapi kalau penelitian tentang kanker dan hubungannya dengan hidrogen sebagai antioksidan, itu tuh banyak sekali ya. Misalnya nih, saya ada 30-40 penelitian kalau nggak salah. Ini air kayak hidrogen mencegah berkembangnya proses kanker hati. Air kayak hidrogen melindungi kerusakan ginjal akibat dan perkembangan dini tumor pada ginjal. Kemudian air hidrogen pada sel-sel kanker manfaatnya, air hidrogen pada kanker lidah, air hidrogen pada pokoknya kematian sel kanker, kemudian air hidrogen pada apoptosis dari sel kanker ya, terapi kanker dengan hidrogen, tumor-tumor padat yang bisa responnya bagus dengan terapi hidrogen gitu ya. Kemudian juga banyak banget nih penelitian itu, ada sampai sekitar baik pada binatang percobaan maupun pada sel-sel di manusia maupun sel-sel sel di kultur sel gitu ya. Ini ada sekitar 30 penelitian, misalnya efek air kayak hidrogen pada fungsi hati dari pasien kanker gitu ya. Dan juga nggak cuman pencegahan kanker atau efeknya pada sel kanker, tapi juga efeknya pada orang yang terkena kanker dan harus menjalani radiasi, radiasi dan kemoterapi. Jadi kumpulan penelitian kanker tuh banyak air-air kanker yang manfaatnya tuh pada kemoterapi maupun pada pada kemoterapi dan pada radiasi. Jadi orang yang minum air hidrogen itu ternyata banyak manfaatnya, mengurangi efek samping dari kemoterapi dan radiasi, dan juga meningkatkan efektivitas dari kemo radiasi. Jadi kalau orang yang udah kena kanker dengan rajin minum air hidrogen, rajin inhalasi hidrogen, itu efek samping dari kemonya sama radiasinya itu lebih rendah, terbukti dari berbagai penelitian, dan efektivitas kemo serta radiasinya itu meningkat dengan hanya minum air hidrogen aja gitu. Ya, ini penelitiannya. Nah, ini bagian pertamanya mungkin itu dulu ya. Nanti kita akan lihat gimana kombinasi air hidrogen dengan berbagai pola hidup sehat yang lain dalam hubungannya dengan pencegahan maupun pengobatan kanker.